Halo anak-anakku, apa kabar? Harap kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema baru, yaitu berbagai tanggapan terhadap pewartaan Tuhan Yesus. Kalau minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, ya, melalui mukjizat-mukjizat. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih tanggapan orang-orang terhadap pewartaan Tuhan Yesus ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, ya, makan makanan bergizi, jangan lupa juga memakai masker dan berolahraga, ya. Satu lagi, ya, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. Nah, bagi anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa berat tugas perutusan yang Engkau berikan kepada putramu untuk menyampaikan kabar sukacita tentang karya keselamatan. Kuatkanlah kami agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah Kau percayakan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita akan mengawali dari pewartaan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mulai tampil di depan umum ketika ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, sebelumnya Yesus hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkah sebagai tukang kayu, ya, sama seperti ayahnya juga seorang tukang kayu. Nah, kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita yang meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarga di Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, anak-anakku, awal perubahan ini, ya, dimulai dari pembaptisan oleh Yohanes. Ya, ketika Yesus dibaptis atau pembaptisan ini adalah bagaikan semacam pelantikan Yesus ke dalam tugas perutusannya. Segera sudah dibaptis, Yesus akan memberitakan Injil Allah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Anak-anakku, dalam pembaptisan, Yesus sekaligus menyatakan kesatuan dengan orang berdosa dan penyerahan total dan radikal kepada kehendak Bapa. Dengan pembaptisan, Yesus tampil sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Nah, semua Injil mengatakan bahwa Roh Kudus turun atas Yesus. Ya, selanjutnya Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sesudah itu, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Itu perjalanan awal Yesus setelah pembaptisan. Nah, setelah pembaptisan, Yesus tampil sebagai orang yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Yesus tampil sebagai yang terurapi. Ia dilantik sebagai Kristus. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, Yesus sekarang tampil, ya, bukan lagi sebagai seorang tukang kayu, tetapi benar-benar sebagai seorang penyelamat. Maka semua orang heran dan bertanya, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan dengan tangannya, oleh tangannya? Maka ini menjadi sesuatu yang mengherankan bagi masyarakat yang mengenali Yesus sebagai tukang kayu. Nah, lantas bagaimana tanggapan orang-orang terhadap pewartaan Yesus? Ya, pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengandung reaksi yang beragam dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tentu saja, ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Pertanyaannya,
Siapa yang menerima, siapa yang menolak? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini, kita akan bahas sama-sama ya. Yang pertama, mereka yang menerima itu siapa? Yang pertama adalah orang miskin dan sederhana, ya. Mereka tidak orang miskin dan sederhana itu tidak punya daya dan kekuatan untuk melawan, untuk keluar dari kondisi yang membelenggu mereka. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya sandaran mereka ialah Tuhan. Satu-satunya kekayaan dan kekuatan mereka adalah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya untuk mereka. Mereka mengharapkan Tuhan sendiri yang bertindak membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Maka ketika Yesus menyampaikan warta sabda bahagia, mereka menyambut dengan penuh sukacita warta pembebasan Yesus tersebut. Yesus bagi mereka adalah pembela dan penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan dan pembelaan. Mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Nah, itulah orang-orang miskin yang sederhana yang mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat dan harapan mereka. Kemudian yang kedua adalah para pendosa yang mau bertobat. Inilah orang yang mau mendengarkan pewartaan Yesus. Pada masa dalam masyarakat Yahudi memang pada umumnya terutama para imam dan orang Farisi menganggap para pendosa adalah najis, ya, mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka harus dijauhi, disingkirkan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Maka ketika Yesus datang dan mau bergaul dengan mereka yang dicap pendosa dan menganggap mereka sebagai pribadi yang layak untuk dicintai dan tidak ikut memusuhi mereka. Sikap Yesus itu tentu ya sangat mengejutkan para pendosa dan mengagetkan para imam dan ahli Taurat. Dalam hal ini Yesus mau menegaskan soal kesetaraan di hadapan Allah. Bagi Yesus orang yang baik dan yang jahat dalam arti tertentu sama kedudukannya di hadapan Allah. Sama-sama dicintai oleh Allah, sama-sama anak Abraham. Karena kesamaan itulah mereka pun mempunyai hak atas kerajaan Allah. Nah, yang ketiga adalah orang sakit. Inilah orang-orang sakit inilah yang menerima pewartaan Tuhan Yesus. Bagi masyarakat Yahudi pada umumnya penyakit adalah kutukan dari Tuhan. Penyakit disebabkan akibat dari dosa. Semakin parah dan menjijikkan dianggap semakin besar pula dosanya. Maka seperti orang-orang kusta, mereka dianggap tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Dan Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka. Menyembuhkan orang-orang kusta. Orang buta dapat melihat. Yang lumpuh dapat berjalan. Nah, kedatangan Yesus telah membawa harapan baru bagi mereka. Mereka yang sakit. Dengan cara itu Yesus telah mewujudkan dirinya sebagai penyelamat, sang pembebas. Yesus mewartakan Allah yang maha pengasih. Itulah orang-orang yang sakit yang menerima pengajaran Yesus, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Ini adalah orang atau kelompok yang menerima pewartaan Tuhan Yesus. Tradisi bangsa Yahudi menempatkan kaum perempuan, ya, anak-anak sebagai warga masyarakat kelas kedua. Keberadaan mereka di bawah dominasi laki-laki atau dikuasai oleh laki-laki. Dalam berbagai kesempatan mereka diperlakukan secara diskriminatif yang membedakan mereka. Jadi mereka tidak diperhitungkan dalam pergaulan di masyarakat Yahudi karena dianggap tidak pantas. Dan Yesus membela mereka, ia memuji persembahan janda miskin, ya, dan membiarkan anak-anak datang kepada Yesus. Nah, bahkan memberkati mereka. Jadi karena sikap Yesus peduli kepada mereka, mereka pun mengikuti dan melayani Dia. Nah, inilah 4 kelompok yang mendengarkan pewartaan Yesus. Bagaimana yang menolak? Yang menolak nanti kita akan lihat sama-sama ada kelompok-kelompok yang memang sangat menolak Yesus. Jadi penolakan terhadap pewartaan Yesus, ya, tak terhindarkan, ya. Banyak kelompok masyarakat menolak dengan berbagai macam alasan. Kelompok tertentu merasa terancam, ya, dengan kehadiran Yesus. Karena apa? Karena pengikutnya semakin banyak atau pengikut mereka semakin berkurang dan meninggalkan mereka.
ada yang merasa kekuasaannya terancam, ada yang merasa kehidupan yang sudah mapan dan nyaman sebelum kedatangan Yesus akan terganggu dan mereka ingin mempertahankan keadaan seperti itu. Nah, itulah yang mereka merasakan hal seperti itu yang kemudian menolak pewartaan Yesus. Siapa mereka? Yang pertama adalah para imam dan ahli Taurat. Dalam masyarakat Yahudi, kedua kelompok ini memiliki tempat di atas, ya, dalam strata tertinggi, dalam tingkatan tertinggi. Mereka menganggap diri sebagai yang paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Nah, kekuasaan agama ada di tangan mereka. Peraturan-peraturan mereka adalah peraturan Tuhan, ya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu sama aja yang disampaikan Tuhan, begitu kira-kira, ya. Mereka sering membuat aturan yang membebani orang-orang lain tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Maka Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Karena apa? Karena ya apa yang mereka katakan tidak mereka lakukan. Dengan keras Yesus juga mengkritik cara hidup mereka yang tidak mencerminkan kehendak Allah. Maka dengan kehadiran Yesus terbukalah kekeliruan mereka dalam menafsirkan kehendak Allah yang sejati. Banyak orang yang mulai tidak percaya lagi kepada para pemuka agama Yahudi, sehingga para pemuka agama Yahudi tersebut merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya. Mereka merasa semakin terancam oleh kehadiran Yesus. Nah, itulah menyebabkan mereka menolak pewartaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Yang berikutnya adalah orang-orang Farisi. Hukum Taurat sangat mewarnai, ya, kehidupan religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi itu. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum, ya. Bagi mereka menjadi rakyat Tuhan berarti ketaatan yang ketat pada tiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap kehidupan mereka. Tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka. Mereka menaati hukum Tuhan dengan memusatkan perhatian kepada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Bagi mereka menjadi murid Tuhan berarti ketaatan, ya, terhadap hukum-hukum atau pasal-pasal hukum itu. Kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan yang sudah mapan. Ya, mereka mengencam sikap Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membiarkan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Bagi mereka perbuatan itu adalah melanggar hukum Tuhan, karena ya kalau hari Sabat tidak boleh berbuat sesuatu, ya, tidak boleh mengerjakan sesuatu. Nah, Yesus dianggap sebagai orang yang tidak setia dan melanggar hukum Taurat. Nah, yang berikutnya adalah para penguasa. Ya, penolakan terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah juga terjadi dalam diri para penguasa. Herodes misalnya sudah berusaha membunuh Yesus sejak mendengar kelahiran Yesus. Ya, Pontius Pilatus, ya, lebih memilih mempertahankan kedudukannya dibandingkan membela kebenaran tentang Yesus. Bagi mereka kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan lebih penting dibandingkan tunduk kepada kehendak Allah. Yaitu yang ketiga, kelompok ketiga yang menolak Yesus. Kemudian yang keempat adalah orang-orang kaya dan mapan. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus rupanya juga sulit diterima oleh mereka. Karena kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Tidak semua orang berani melakukan itu, ya, seperti nampak dalam kisah orang muda yang kaya. Rupanya bagi mereka melepaskan diri dari kekayaan sebagai andalan hidup tidak mudah. Nah, itulah 4 kelompok yang memang menolak pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana sih sikap Yesus menanggapi penolakan pewartaannya tentang kerajaan Allah? Nah, apa yang dialami Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dapat dialami oleh siapapun, ya. Orang yang berbuat baik belum tentu juga akan diterima baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Kadang penolakan yang menyakitkan akan diterima. Bahkan seringkali kita mendengar peristiwa tragis yang menimpa para pekerja sosial dan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan harus menerima kenyataan pahit dalam hidup mereka. Mereka difitnah, keluarganya diancam, diteror, bahkan nyawa menjadi taruhan
atas perjuangan mereka. Nah, terhadap penolakan atas pewartaan Yesus, ya Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menanggapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Biarlah Allah sendiri yang berkehendak. Yesus tidak memusuhi mereka. Yesus tidak menolak mereka, tetapi memasrahkan, ya, bersabar dengan penuh kasih, penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Nah, anak-anakku, sekali lagi ya, dalam masyarakat niat baik itu tidak selalu akan disambut baik, ya. Tuhan Yesus sendiri yang hadir ke dunia untuk menyampaikan warta sukacita yang menyelamatkan ternyata juga mendapat penolakan yang sangat dahsyat. Ya, kehadirannya dianggap sebagai duri dalam masyarakat yang harus dicabut dan dibuang. Ya, sekali lagi, ya, dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak pekerja sosial, ya, para pekerja kemanusiaan, pembela kebenaran, pemberantas koruptor, justru dicaci maki, dihujat, dianiaya, difitnah, bahkan harus berani mempertaruhkan hidupnya. Peristiwa ini hendaknya justru membuat kita semakin teguh, ya, untuk memperjuangkan kebenaran meski mendapat penolakan. Dan yang paling penting bagi kita, ya, kita harus tetap setia kepada iman akan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Sebaiknya kita pun harus bersikap seperti Yesus, ya, ketika kita berbuat baik. Belum tentu semua orang akan menerima niat baik kita. Pada mereka kita tidak perlu menolak dengan cara yang amat kasar sekalipun, ya. Kehendaknya kita harus senantiasa bersikap sabar dan penuh kasih serta menyerahkan diri sepenuhnya terhadap kehendak Allah. Nah, anak-anakku, pembelajaran kita hari ini itu, ya. Jadi reaksi-reaksi terhadap pewartaan Tuhan Yesus dalam masyarakat. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Senantiasa kuatkanlah kami agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya ingin supaya kalian mengerjakan ini, ya, untuk mengetahui seberapa pendalaman kalian atau pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada usia berapa Tuhan Yesus mulai tampil di depan umum mewartakan kerajaan Allah? Oke, dalam usia berapa tadi di awal pembelajaran sudah saya sebutkan, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan orang atau kelompok orang-orang yang menerima pewartaan Tuhan Yesus, ya. Ada 4 kelompok tadi kan. Oke, nomor 3, jelaskan orang-orang atau kelompok orang yang menolak pewartaan Tuhan Yesus, ya. Ada 4 kelompok tadi, ya. Kemudian yang keempat, jelaskan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolak Dia. Apa reaksi Tuhan Yesus, ya? Tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima, bagaimana sikap dan tanggapanmu terhadap pewartaan Tuhan Yesus, ya? Kalau dalam masyarakat Yahudi ada yang menerima dan menolak, kalau kalian sikapmu gimana? Menolak atau menerima, ya, pewartaan Tuhan Yesus? Kita masuk ke dalam kelompok yang mana? Ke dalam kelompok orang-orang miskin, anak-anak yang menerima pewartaan Yesus, atau kita termasuk orang yang dalam kategori penguasa, orang-orang Farisi, gitu, ya? Oke, yang terakhir, ya, silakan buatlah doa supaya Tuhan senantiasa menguatkan imanmu. Oke, silakan kerjakan 5 evaluasi ini dan kegiatan membuat doa, ya, supaya kita senantiasa memang terungkap dari hati kita bahwa kita ingin Tuhan menguatkan iman kita. Oke, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu, ya. Bagi sudah, terima kasih. Silakan selesaikan ini, kemudian nanti bisa dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Oke, sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia. Bye-bye, Tuhan memberkati, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.